Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and good morning everyone. Okay, so before we start our lesson today, let's say a short prayer, shall we? Amin, thank you very much. Okay, everyone. Sebelum saya continue our lesson, saya mau bilang dulu kalau saya itu lagi sariawan yang quite bad. Jadinya tuh agak susah buat saya tuh ngomong lama-lama. Jadinya maaf ya, saya record aja biar nggak semakin menyakitkan sariawannya. Jadinya hari ini kita akan continue our lesson ke pembahasan yang setelahnya. Jadi minggu lalu kita udah ngebahas yang ini ya, yang meeting 8 dan 9. Nah sekarang kita akan masuk ke meeting 10 yang judulnya adalah make verbs agree after certain words. Nah, kalau kalian lihat di sini ya, ini dia menggunakan yang namanya certain words, kata-kata tertentu. Nah, karena memang nggak ada specific term gitu ya, nggak ada istilah tertentu yang menunjukkan kata-kata yang nantinya ini akan kita bahas. Makanya di buku ini dia cuma bilangnya yang kayak gini tuh namanya specific term gitu ya. Certain words gitu. Dia bilangnya cuma certain words saja, kata-kata tertentu gitu ya di dalam bahasa Inggris. Nah, jadi selain fakta bahwa singular plural itu sangat mempengaruhi penggunaan kata kerja di dalam sebuah kalimat bahasa Inggris, what you have to know and you always know adalah pengecualian itu selalu ada ya di dalam setiap pembahasan bahasa Inggris. Nah, dalam pembahasan subjek, certain words yang akan kita bahas ini tuh termasuk dari bentuk pengecualian kata subjek. Nah, seperti kalian bisa lihat ya, yang ada di sini di dalam tabel itu kita dapat kata tuh banyak banget. Ada anybody, ada anyone, anything, everybody, everyone, everything, ya, nobody, no one, nothing, nothing, somebody, someone, something, each yang ketemu sama noun yang singular dan every yang ketemu sama noun yang singular. Nah, di sini ini dia selalu bilang kalau kata-kata kayak gini ini ya, secara grammar itu tuh dia tuh pasti singular. Secara grammar pasti singular. Or in this book, it's certain words in English yang ada di bawah are always grammatically singular. Jadi dia tuh secara grammar itu pasti singular. Even though they might have plural meanings. Jadi bisa jadi kadang-kadang artinya tuh plural. Ya secara meaning tuh plural. Kita kalau baca tuh kita tahu kalau ini tuh maksudnya plural. Tapi secara grammatical tuh dia tuh selalu singular. So no matter whether itu bakal bunyinya singular kayak atau plural artinya, dia tuh secara grammar pasti singular. Pasti singular berarti dia akan menggunakan kata kerja yang sifatnya singular juga. Misalnya dia akan pakai is, ya, atau akan pakai was kalau past tense, atau akan ketemu dengan verb 1 yang ditambah s atau es karena dia singular ya. Nah, karena singular harus pakai verb 1 plus s atau is gitu. Nah, kata-kata ini seperti yang saya sudah bilang ya, meskipun dia itu secara meaning itu bisa jadi plural, tapi dia tuh always grammatically singular. Kita bisa lihat contoh kalimat yang ada di pembahasannya ini ya. Everybody are going to the theater. So as you can see from the sentence and the context of the sentence, kan bisa lihat bahwa kita tahu kalau everybody in this sentence itu tuh meaningnya plural. Kan orang datang ke bioskop tuh kan ya nggak sendiri kan, maksudnya nggak sendirian singular kan. But we can say that there are many people there yang mau ke bioskop. Nah, karena dia mau ke bioskop, otomatis kita nih fokusnya pada konteks kata everybody-nya.
Kalau kita lihat everybody in this sentence, dia ini kan memang plural ya sebenarnya. Tapi you should remember bahwa kata-kata certain words yang ada di sini, ini meskipun dia artinya plural, ya, tapi secara grammar harus singular. Berarti di sini kita nggak bisa pakai are going, but we should change this into is, simply because everybody is singular, no matter what. Ya, begitu ya. Jadi ada anybody, anyone, anything, everybody, everyone, everything, sampai every yang di belakang. Ini mereka ini semuanya secara grammar singular. Meskipun in some context, they can have like plural meanings. Oke, materi kita tuh sebenarnya itu aja buat hari ini. But exercisesnya agak banyak. Jadi kalian bisa lihat ya. Di sini ada exercise 10. Dan di sini juga ada exercise 11. Nah, exercise 11 ini gabungan dari some materials that we've been through yang udah kita lewatin gitu ya. Jadi ini mungkin akan menguras waktu lebih banyak daripada exercise 10-nya. So what you have to do is you have to finish the exercises. Ya, silahkan diselesaikan exercisesnya. And later maybe I would like you to submit your work, or even maybe we will like have a meeting to talk about them because it is quite challenging for you. So I think it is better for us to talk about it. But I suggest you to finish these materials first, karena nanti kalau kalian tidak finish itu akan agak kesulitan ya untuk bisa masuk ke materi yang selanjutnya. Okay, everyone, I think that's it that I'm going to give to you today. So please do continue to work with the exercises, and if you still have like questions, you can directly WhatsApp me like anytime. Okay, saya tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and I'll see you again next week, everyone. Do have a great day.